Ustaz, saya bingung dengan diri saya yang mudah sekali marah. Saya pun bingung dengan Anda. Karena keluarga saya memang kalau bicara pada kasar, tapi saya sudah berdoa agar Allah mau menolong saya, agar saya jangan terus seperti itu, tapi masih belum dikabulkan. Apa saya termasuk orang yang bakal dijadikan Allah termasuk orang yang merugi? Tidak, insya Allah Anda berusaha berdoa pelan-pelan ya. Kenapa Anda harus marah? Saya heran sama Anda. Banyak orang tidak marah-marah, kenapa Anda harus marah-marah? Coba cek dulu, antum ketemu orang ahli psikologi, kenapa saya suka marah-marah? Ya. Nggak ada faedahnya marah-marah. Ya. Marah-marah itu bikin hidup jadi tidak bahagia, hidup sengsara, sedikit-sedikit marah-marah. Coba lihat sebab kenapa Anda suka marah-marah. Dicek, ada apa gerangan? Ya. Kenapa suka marah-marah? Ada orang, ya subhanallah, saya kemarin ke suatu tempat, diundang makan sama sebagian teman. Waktu saya pulang, teman-teman pada cerita, Ustaz, antum tahu si fulan tadi? Oh iya, lembut sekali tuh orangnya. Ustaz, antum tahu dulu tuh sangat tukang pemarah orang itu. Loh, kok bisa berubah? Saya juga nggak tahu, Ustaz. Sekarang lembut, dulu tuh suka marah-marah, Ustaz. Tiba-tiba lembut, sampai-sampai kalau dia beli barang dari saya, saking lembutnya dia tawar, saya nggak bisa nolak. Kata teman saya gitu. Gimana akhi, kurang dikit? Iya, sudah gimana? Masa saya mau? Karena saking lembutnya, kalau dinawar barang saya kasih. Tapi bisa, ada bukti orang yang suka marah-marah bisa berubah. Dan antum coba tanya, kenapa suka marah-marah? Ada orang suka marah-marah karena terlalu pelit, ada. Ya. Sampai kalau istrinya, saya diceritain sama teman, Ustaz, orang ini pelitnya luar biasa, Ustaz. Istrinya kecelakaan, yang pernah ditanya, Mas, saya kecelakaan, bukan ditanya kamu baik-baik enggak? Mobilnya gimana? Mobilnya ditanya. Enggak tahu istrinya luka atau tidak, itu enggak ditanya. Tanya dulu mobilnya gimana. Ada orang, ada nih, saya bicara kenyataan, ada orang seperti itu. Ya. Kalau orang pelit, dia suka marah-marah. Ya. Anaknya ini kacamatanya jatuh, enggak mau dibelikan, itu minta sama orang yang jatuhkan itu. Akhirnya anaknya enggak bisa ngelihat, susah, dia enggak peduli. Kenapa pelit? Marah-marah, anaknya diomel-omelin. Ada piring pecah, marah-marah. Ini dibeli piring ini, bukan gratisan, tapi kan murah. Kenapa marah-marah? Karena pelit. Jadi kita ini suka marah-marah, kenapa? Ada apa? Biasanya orang suka marah-marah, egonya tinggi. Kalau orang sombong dan aku memang suka marah-marah, karena dia merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Ya, makanya suka marah-marah. Bos, kenapa suka marah sama anak buah? Karena anak buah nggak ada nilainya di sisi dia. Tapi anak buah mana bisa marah bos? Kenapa? Karena dia tidak sombong, dia menghargai bosnya. Jadi maksud saya, seorang ngecek dulu, saya ini suka marah, pasti ada sebabnya. Coba dia periksa dirinya dengan baik-baik. Saya ini kenapa suka marah-marah? Apa karena saya pelit, suka sombong, suudzon? Ada orang suka marah karena suka apa? Suudzon. Banyak sebabnya. Maka itu penyakitnya dia data. Saya begini, diperbaiki satu persatu. Ya. Kemudian ingatlah pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka marah, suka menahan marah, masuk surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit tetap berinfak, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang meredam kemarahan. Jadi antum kira beribadah cuma baca Quran, antum kira beribadah cuma salat, meredam amarah juga ibadah. Bahkan di antara ciri-ciri penghuni surga. Ya. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi, bukan orang yang kuat adalah orang yang jago dalam berkelahi. Innamas syadidu man yamliku nafsa indal ghadab. Orang yang kuat, yang hebat, orang yang bisa meredam emosinya tatkala sedang marah.